Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam rumah Tuhan. Pada saat ini kita akan memulai ibadah kita. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan
Engkau kekuatan, dan perisaiku. Amin. Rohku berserah. Amin. Daulah Tuhan asa hatiku menyembah. Oh Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, amin. Yesus, Kau segalanya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Amin. Yesus, Kau segalanya, Kau segalanya. Katakan Kau segalanya, segalanya. Haleluya. Kami rindu akan Engkau ya Tuhan. Kami rindu akan kasih-Mu. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu. Haleluya. Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kami merindukan Engkau ya Tuhan. Hadirlah Engkau di tengah-tengah ibadah kami Yesus. Haleluya. Pada siang hari ini Tuhan, kami bawa seluruh hidup kami. Kami mau persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu bersekutu bersama Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah ibadah kami pada saat ini Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Ada pujian, ada penyembahan yang akan menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk datang ke hadirat-Mu. Hapuskan tiap pelanggaran dan dosa kami Tuhan. Kami mau dibebaskan. Kami mau membebaskan roh kami, jiwa kami Tuhan, tanpa ada memikirkan masalah ataupun sakit penyakit kami Tuhan.
Karena kami tahu saat kami datang kepada Tuhan, Tuhan sanggup untuk membebaskan kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati ibadah ini dari awal sampai dengan selesai. Hadirat Tuhan nyata di tempat ini, dan kami mau menjadi salah satu yang merasakan hadirat Tuhan sungguh nyata bagi kami. Kau berkati hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Kau berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Kau berkati tempat ini Tuhan. Tempat ini menjadi tempat yang kudus, tempat yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami siap membuka ibadah kami pada saat ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan selamat siang semuanya. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau naikkan satu pujian untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Allah kita bertahta. Haleluya. Amin. Tuhan Allah kita berkata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita berkata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa yang mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang selalu membungkam kekuatan lawan. Amin. Katakan kembali pujian ini. Haleluya. Yes. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Amin. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa yang mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang selalu membungkam kekuatan Allah. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang selalu membungkam kekuatan Allah. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang selalu membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudari kasih Tuhan. Benar, ada kuasa dalam setiap pujian kita. Mari kita memuji Tuhan dengan lebih sungguh lagi, karena ada kuasa dalam pujian di bumi, di surga. Haleluya. Amin. Di bumi, di surga, dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapan-Mu Allah semesta. Langit berdebu
Yesus, kami menyembah Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang punya dunia ini Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan. Kami merasa menang Tuhan karena Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Betapa kami haus Tuhan. Haus akan Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudari kasih Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita mau sambut kebenaran firman Tuhan. Jiwaku haus akan Engkau ya Tuhan. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Amin. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah Tuhan, siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersembunyi di hatiku. Jiwaku haus, jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Amin Tuhan. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah, siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersembunyi di hatiku. Oh Yesus, oh Yesus kekasihku, Engkau akan, amin Tuhan, namamu yang kukir di hatiku. Haleluya. Seluruh hidupku hanyalah diri-Mu, Yesus, Engkau setia, setia selalu. Amin. Nyatakan pujian ini kembali. Ku haus, haus akan kasih-Mu ya Tuhan. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Amin Tuhan. Siramilah taman hatiku
menjadi keyakinan kami Tuhan. Kau kekasih kami Tuhan. Seumur hidup kami, seluruh hidup kami hanyalah bagi-Mu ya Tuhan. Biarlah pujian ini boleh menjadi suatu yang dapat memberkati kehidupan kami. Kami mau menyambut kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, siapkan hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau berbicara kepada kami lewat hamba-Mu. Kuduskan, sucikan, layakkan hamba-Mu, agar firman-Mu boleh tersampaikan kepada kami. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan, segala roh-roh yang bukan dari Tuhan, yang mau kalahkan, kami mau usir hanya dalam nama Tuhan Yesus. Biar firman itu boleh memenangkan kehidupan kami, boleh menjadi terang dalam jalan kehidupan kami. Kami siap dan kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersuka cita hari yang Tuhan adakan, kita boleh bersama-sama lagi ya di dalam rumah Tuhan, istimewa mendengar kebenaran firman Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 29 Mei 2022, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema keuntungan orang percaya. Berbicara untung, keuntungan semua mau ya, nggak ada yang mau ya rugi atau mengalami kerugian. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita terus berlarut-larut di dalam kekecewaan, kita menjadi orang percaya yang mengalami kerugian. Kalau kita terus-menerus ada di dalam kekecewaan, ya, kita mengalami kerugian. Kalau kita terus-menerus ada di dalam kelemahan, kita menjadi ya orang percaya yang mengalami kerugian. Istimewa kita terus-menerus hidup di dalam dosa, ya, hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam persinahan, hidup di dalam perselingkuhan, ya, hidup di dalam kejahatan. Itu adalah kerugian besar buat kita yang percaya. Ya, sebab itu kita akan melihat ya Tuhan mau ya kita orang percaya tetap mengalami keuntungan, semua keuntungan secara rohani. Mari kita membuka Alkitab kita, Yohanes 16 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, Yesus pergi meninggalkan murid-muridnya. Yesus naik ke sorga. Itu adalah suatu kefaedahan, lebih berfaedah, lebih berguna ya buat murid-murid. Karena kita dikatakan akan diberikan penghibur, penolong yang akan menyertai kita. Inilah keuntungan orang percaya. Dia akan memberikan Roh Kudus, penghibur, penolong itu, Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi kepergian Yesus ke sorga, kita sudah dengar firman Tuhan, dia dari sorga, dia datang ke dalam dunia menjadi manusia, tetapi dia kembali lagi ke sorga, karena dia asalnya dari sorga. Dia adalah Tuhan. Nah, sebelum Yesus meninggalkan murid-muridnya, dia berkata kepada murid-muridnya, tinggal di Yerusalem, karena engkau akan mendapatkan janji Bapa, diperlengkapi dengan kuat kuasa dari Maha Tinggi. Dan firman Tuhan katakan, waktu Yesus menampakkan diri kepada mereka, ya, dia katakan,
Aku akan membaptis engkau dengan Roh Kudus. Ya, bukan saja engkau dibaptis dalam baptisan Yohanes, tapi engkau akan dibaptis dengan Roh Kudus. Itulah janji Bapa. Nah, Yesus pergi ke sorga, Yesus naik ke sorga, itu ada keuntungan buat kita yang percaya. Karena dia kirimkan penghibur, penolong itu, Parakletos itu untuk menyertai kita, saudara-saudaraku. Ya, aku akan mengutus dia kepadamu. Dia akan menyertai kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Dan keuntungan apa yang kita dapati buat kita yang percaya kepada dia? Keuntungan yang diberikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan saja sekedar udara, kuasa dan lain-lain, tapi dia pribadi Allah. Ya. Sebab sebagai pribadi Allah dia bisa diduka citakan, dia bisa meninggalkan kita. Tetapi firman Allah katakan keuntungan buat orang yang percaya, dia mengirimkan penolong, penghibur yang akan menyertai kita. Waktu Yesus ada di tengah-tengah murid, dia dibatasi oleh situasi kondisi ruang, ya. Misalnya dia di Galilea, hanya Galilea. Tapi dia pergi ke sorga, dikirimkan penolong. Ya, Roh Kudus itu yang akan menyertai, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia bekerja saat ini di GPDI Kampung Tengah. Tadi saya pagi melayani 2 kali ibadah, jam 7 dan jam 9 di GPDI Philadelphia Penggilingan. Ya, ini season yang ketiga. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, Roh Kudus ada di GPDI yang tadi pagi saya layani. Roh Kudus ada. Roh Kudus ada di mana-mana, saudara-saudaraku. Karena dia roh adanya. Seperti angin udara kita tidak bisa lihat, tapi kita merasakan kehadirannya. Dia tidak dibatasi. Nah, keuntungan yang kita dapatin sebagai orang percaya, di mana Roh Kudus yang akan menyertai kita, jadi itu dikatakan ayat yang ke-8, kalau ia datang, ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Keuntungan yang kita dapatkan adalah dikatakan menginsapkan dunia akan dosa. Ayat 9, akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Roh Kudus ya memberikan keuntungan supaya kita tetap percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Anugerah Tuhan, kalau kita bisa menyebut Yesus itu Tuhan, itu karunia, itu pekerjaan Roh Kudus. Istimewa saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita percaya bahwa yang kita sembah adalah Tuhan, Allah yang besar, saudara-saudaraku yang kekasih, tentu kita tidak terus berlarut-larut mengalami kerugian sebagai orang percaya. Kita tetap ada di dalam kelemahan. Tapi karena kita percaya yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Ya, saudara-saudara, kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia sanggup memberikan kekuatan, solusi. Karena Tuhan katakan Dia mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang kita alami, tidak melebihi kekuatan kita. Dia akan memberikan jalan keluar. Teristimewa Roh Kudus yang menyertai kita seperti pengacara yang mendampingi kita. Seperti saudara, ya kalau siang hari saudara lihat, ya saudara berjalan ada bayangan saudara. Saudara coba mau menghindar dari bayangan itu, nggak bisa. Dia selalu mengikuti saudara. Roh Kudus selalu menyertai kita. Apapun keadaan kita, situasi, keadaan apapun kita. Dia menyadarkan kita, menginsapkan kita, saudara-saudaraku. Supaya kita tetap sadar dan percaya ada Tuhan yang hidup. Roh Kudus itu yang menyadarkan kita, mengisapkan kita. Saudara, itulah keuntungan
yang kita terima kalau kita mengalami pekerjaan Roh Kudus, kalau Roh Kudus itu memenuhi kehidupan kita. Yang kedua, dikatakan membawa kita kepada kebenaran. Ayat 10, akan kebenaran, karena aku pergi ke Bapa dan kamu tidak akan melihat aku lagi. Dia pergi, kita tidak akan melihat lagi. Karena dia naik ke sorga, dia kembali ke sorga. Tapi buat kita yang percaya, Yohanes pasal 14 katakan, ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percaya kepadaku, percayalah juga kepadaku. Terus lantas ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat, jikalau tidak demikian tentu aku akan mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3, apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada kamu pun berada. Perhatikan ayat yang keempat. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Luar biasa. Kita percaya kepada Yesus. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya lewat Yesus kita sampai ke sorga. Hanya dengan Yesus kita bisa bersama-sama dengan Tuhan. Walaupun kita mati, kita akan dibangkitkan, kita akan bersama-sama dengan Dia. Nah, Roh Kudus itu membawa kita kepada kebenaran ini. Dia pergi, kita tahu dia dari sorga. Dia adalah Tuhan. Kebenaran, saudara-saudara. Ya, Roh Kudus, perhatikan ayat 13, apabila ia datang yaitu Roh Kudus, ia akan memimpin kamu di dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku. Jadi Roh Kudus akan memuliakan Yesus. Orang-orang yang mengalami pekerjaan Roh Kudus, yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia dikatakan dibawa kepada kebenaran, memiliki kebenaran. Saudara-saudara, firman ini kebenaran, dia akan celikan mata rohani kita. Seringkali kita dibutakan oleh si setan, si iblis, sehingga kita tidak mengerti firman Tuhan. Seringkali firman Allah ditabur itu, ya dia seperti burung yang memakan benih itu, sehingga kita tidak mengerti, sehingga kita tidak mengalami kuasa daripada. Nah, Roh Kudus itu yang akan menolong, membawa kita kepada. Orang yang percaya akan mengalami keuntungan karena dia akan dibawa kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Janji-janji Tuhan yang luar biasa. Banyak janji-janji Tuhan, saudara-saudara. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan dibuka, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, kita tahu kalau kita setia kepada Tuhan, Tuhan setia. Kalau kita meminta kepada Tuhan, Tuhan akan mendengar. Dan Tuhan akan menjawab. Lebih-lebih kalau doa kita sesuai dengan kehendak Allah, memuliakan Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan, Tuhan sebagai Tuhan akan memberkati kita sebagai majikan kita. Ini kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara melayani Tuhan, ya Tuhan pasti memberkati engkau. Kalau saudara memberi, pasti Tuhan memberi. Membalas, memberkati saudara. Ini kebenaran firman Tuhan. Kita perlu, saudara-saudaraku, mengerti ini. Jangan menjadi anak Tuhan yang tidak ya mengerti kebenaran Tuhan sehingga kita mengalami kerugian yang besar. Kita tetap hidup di dalam dosa. Kita tetap hidup di dalam kedengkian, iri hati, kebencian. Tapi kalau ada saudara kebenaran firman Tuhan, ya saudara mengerti. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau melakukan firman Tuhan. Kasih Allah itu memenuhi kehidupan saudara. Saudara juga akan membagikan kasih Allah itu kepada orang lain. Saudara-saudaraku yang kekasih, mengerti kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan Yohanes 1 ayat yang ke-12. Kalau kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia memberi kita hak menjadi anak-anak Allah. Luar biasa menjadi anak-anak Allah. Saudara harusnya bangga karena saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena engkau diberi hak menjadi anak-anak Allah.
Yohanes 1 ayat yang ke-12 katakan, tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama. Tidak ada nama lain di kolong langit yang memberikan keselamatan. Tidak ada jalan selain pada Yesus, hanya nama Yesus. Pepatah dunia katakan banyak jalan menuju Roma, tetapi kita keselamatan ke sorga itu hanya di dalam Yesus. Kita harus mengerti kebenaran. Kalau kita senantiasa Roh Kudus itu menyertai kehidupan kita, kita akan mengerti kebenaran. Kita tidak mudah gampang ditipu, ya, dikalahkan, ya. Gampang mudah kecewa atau meninggalkan Tuhan, menjadi lemah karena kita mengerti kebenaran firman. Kita anak-anak. Terlebih firman Allah katakan, kalau kita dipenuhkan Roh Kudus, kita dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang menyatakan. Kalau tadi karena kita percaya, harus pengakuan kita. Sekarang dari pihak Allah yang mengakui kita sebagai anak-anak. Roma pasal 8. Inilah keuntungan yang kita terima sebagai orang percaya. Di mana Roh Kudus diberikan kepada orang percaya, Dia akan membawa kita kebenaran. Kebenarannya itu Roh Kudus akan meyakinkan kita, ya, bahwa kita adalah anak Allah. Roma pasal 8 ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kalau tadi pengakuan kita percaya kepada nama Yesus, kita diberi hak menjadi anak. Sekarang Allah sendiri yang menyatakan bahwa engkau anak-anak Allah. Luar biasa hak itu, saudara-saudara. Ya, Roh Kudus itu akan memberikan, menyatakan itu, ya, keberadaan kita sebagai anak-anak Allah. Luar biasa, saudara-saudaraku yang terkasih. Selanjutnya, coba kita baca Yohanes 14 ayat 14. Dari ayat Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak menerimanya Dia, ya, sebab dunia tidak melihat Dia, tetapi kita mengenal, kita mengetahui Dia, sebab Ia menyertai dan diam di antara kamu. Ini faedah keuntungan Yesus naik ke sorga. Kita yang percaya juga mengalami keuntungan Roh Kudus yang menyertai kita, ya. Sebagai janji Bapa ini, Dia seorang penolong, ya, Dia seperti membawa kita kebenaran, saudara. Dia menyertai kita, luar biasa. Kita akan mengalami kedahsyatan, kita selalu akan bergairah, bersukacita. Ya, Roh Kudus itu memberikan keuntungan kita untuk tetap bersukacita. Mungkin situasi kondisinya tidak membuat kita untuk mempunyai dasar bersukacita, tapi Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita, Dia seperti aliran sungai yang mengalir, karena Dia menjadi mata air yang mengalir, mata air. Ya, Yesus katakan Yohanes pasal 7, Dia berbicara waktu hidup Dia akan pergi, Dia akan dipermuliakan, tetapi kamu akan menerima Roh Kudus. Roh Kudus itu digambarkan, coba kita lihat Yohanes pasal 7 ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci. Percaya Yesus naik, Dia berikan keuntungan, kefaedaan. Dia berikan Roh Kudus. Dikatakan dari dalamnya hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya adalah roh yang diterima oleh mereka yang percaya. Roh Kudus hanya diberikan kepada yang percaya. Percaya kepada janji Allah juga.
percaya kepada firman Allah, dan yang haus punya kerinduan. Saudara rindu untuk dipenuhkan Roh Kudus, tapi saudara nggak mau datang kepada Tuhan. Tidak mau memanggil nama Tuhan, tidak mau memuji Tuhan. Kita harus biasakan memuji Tuhan. Karena orang yang dipenuhkan Roh Kudus, dia akan memuliakan Tuhan. Dia akan berkata-kata dari bahasa, Roh Kudus akan mengilhamkan, memberikan bahasa-bahasa di mana kita memuliakan Tuhan. Dan dikatakan, sebab Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Yesus berbicara karena Yesus belum naik ke sorga, dimuliakan. Sekarang dia sudah naik ke sorga. Ada faedahnya, ada kegunaannya, ada keuntungan buat kita yang percaya. Dia kirimkan Roh Kudus itu. Ya, seperti dikata mata air yang akan mengalir. Ada saatnya saudara-saudaraku, situasi kondisi enggak mendukung kita untuk bersukacita. Tapi Roh Kudus seperti mata air yang akan mengalir aliran sungai. Sukacita itu meluap-luap di dalam hati kita. Ada enggak saudara-saudaraku? Selanjutnya kita baca dulu. Yohanes pasal 14. Roh Kudus itu memberikan keuntungan, ya, dia tidak meninggalkan kita sendirian. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 18, tadi kan dia menyertai 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Roh Kudus itu memberikan keuntungan buat yang percaya supaya dia menjadi penolong, supaya kita tidak sendirian, kesepian. Oh saudara-saudaraku, walaupun kita memiliki semua, memiliki istri, memiliki anak, memiliki mobil, memiliki rumah, tapi kalau saudara sepi, kesepian, merana banget ya. Tapi Roh Kudus akan membuat saudara, dia berikan damai sejahtera. Damai sejahtera mengawali hati, kepikiran kita, melampaui semua apa yang kita pikirkan. Banyak hal kadang-kadang kita pikirkan, kadang-kadang kita walaupun di tempat tidur tetapi pikiran kita melayang-layang. Selalu bekerja saudara-saudaraku. Tapi Roh Kudus tidak akan meninggalkan kita sendirian. Dan Kisah Rasul pasal 1 ayat yang 8 katakan, keuntungan yang kita terima kalau Roh Kudus itu menyertai kita, bukan saja dia akan membuat kita percaya, meyakinkan kita, ya, menginsapkan kita, saudara-saudara, membawa kita kepada kebenaran. Ya, dikatakan tadi saya kelewat penghakiman, ya. Yohanes pasal yang ke-16 tadi, selain menginsafkan, selain kebenaran, penghakiman. Penghakiman apa? Coba saudara baca ayat 11. Yohanes 16 ayat 11. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Yesus mati dan bangkit naik ke sorga. Kuasa maut telah dikalahkan, kematian. Kuasa dosa dikalahkan, iblis dikalahkan. Musuh yang terakhir, kalau nonton biasanya musuh yang paling besar dikalahkan. Ya. Roh Kudus memberikan penghakiman, menyatakan bahwa penguasa dunia ini dihukum. Saudara-saudara, sebab itu kita menjadi orang-orang lebih daripada pemenang. Dan selanjutnya tadi dia tidak membiarkan kita sendirian. Kisah Rasul 1 ayat 8, dia memberikan kuasa. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Bagaimana? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Keuntungan kalau Roh Kudus itu datang menyertai kita, dia akan memberikan kuasa, kekuatan, kemampuan. Kita lihat murid-murid tadinya penakut, tadinya menyangkal Petrus, tapi sekarang berani dia tampil dengan kuasa. Karena mereka sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus pada hari Pentakosta di kamar loteng. Dan mereka berkhotbah, dia begitu berani kepada orang-orang yang tadinya menyalibkan Yesus. Dia katakan, Yesus yang engkau salibkan, dia adalah Tuhan Kristus. Dia yang menyelamatkan, mengampuni dosa.
bertobat, berikan dirimu ya kepada Tuhan, dibaptis, lalu kamu memperoleh anugerah Roh. Begitu berani, dan dia melakukan mujizat-mujizat. Kuasa kegelapan, orang dirasuk setan disembuhkan, dilepaskan, orang yang sakit disembuhkan. Ada kuasa, saudara-saudaraku. Begitu juga di dalam kehidupannya. Kita mempunyai kuasa. Roh Kudus memberikan keuntungan supaya kita punya kuasa. Berkata tidak kepada si iblis yang sering menipu. Berkata tidak kepada keindahan-keindahan, godaan-godaan dunia. Trismeo berkata tidak kepada diri kita. Paling sulit adalah diri kita, mengalahkan diri kita ini. Tapi Roh Kudus akan menolong kita, memberikan keuntungan, memberikan kuasa, kekuatan, dunamis, ya, dinamo yang menggerakkan, dinamit yang meledakkan. Maka kalau ada Roh Kudus, kita akan terus bergairah, bersemangat. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, biarlah kita menyadari sebagai orang percaya, biarlah kita selalu mengalami keuntungan. Karena Yesus naik ke sorga, dia memberikan keuntungan kepada gereja orang percaya. Roh Kudus itu memberikan keuntungan kepada kita, ya, supaya kita tetap percaya, ya, supaya kita dibawa kepada kebenaran, supaya kita tidak sendirian. Ya, dia menyatakan bahwa dia sudah mengalahkan musuh kita, bahkan dia memberikan kuasa. Dan kata lain saudara-saudaraku, dia juga mau kita dengan kuasa itu kita boleh menjadi saksinya Tuhan. Beritahu ya Injil kebenaran kepada orang lain. Tuhan mau kita menjadi saksinya Tuhan. Bagaimana keuntungan kita? Tadi katakan kita harus ya menjadi orang-orang yang percaya. Orang-orang yang dipenuhkan Roh Kudus ada orang yang percaya. Percaya kepada firman Tuhan, itu janji ada buat kita. Dan biarlah kita menjadi kirbat yang baru. Kalau kirbat yang lama kantong, saya pernah dulu beli ban bekas saudara-saudara. Aduh bagus semua kembangnya. Rupanya ada expire-nya ya. Ada tahunnya saudara-saudaraku. Walaupun dia kembang bagus, tapi kalau udah lebih dari 5 tahun, ya lebih-lebih 10 tahun, misalnya ketusuk paku, plus kita tambal sini, jebol lagi yang sebelahnya saudara. Karena dia renyah, rapuh ya. Kayak bolam itu ada expire-nya saudara. Bisa ada juga. Tas itu rupanya juga ada expire-nya ya. Makanya kalau saudara punya tas baru, pakai baju baru, pakai gereja. Ya timbul ya, jangan disimpan. Nanti kalau simpan nanti mati saudara ditaruh di peti. Mendingan dipakai. Tas juga ada expire-nya, kulitnya bisa. Ibu gembala banyak dikasih tas yang bagus-bagus, sayang karena bagus. Pas mau dipakai melepuh, kulitnya udah expire saudara-saudara. Mending pakai semua. Ya bukan kesombongan, berkat Tuhan. Amin. Jangan ke gereja pakai oblong. Di rumah banyak baju bagus. Masa ke pesta pakai baju bagus, ke rumah Tuhan tidak pakai yang bagus-bagus. Pakai aja saudara-saudara. Saya senang ya Ibu Purga, modis banget dia. Lebih-lebih kalau dia memimpin puji-pujian. Waduh. Satu warna semua, bisa satu warna. Biru-biru semua. Ibu Cica juga ya. Senang, kita lihatnya juga senang saudara. Kalau dilihat aja udah enak gimana saudara-saudara. Orang lain aja lihat enak, lebih-lebih yang dekat-dekat. Amin. Haleluya. Tuhan tolong. Biarlah kita mau percaya kepada Yesus. Kita mau percaya kepada, mau punya kirbat yang baru. Ya, kita mau bertobat, tinggalkan hidup, berbalik kepada Tuhan dan berdoa. Orang yang bertekunlah. Enggak mungkin saudara mau ya dipenuhkan Roh Kudus, saudara enggak pernah berdoa datang kepada Tuhan. Enggak pernah, namanya doa itu sarana kita bersekutu, berkomunikasi dengan Tuhan.
saudara harus berdoa. Di dalam doa saudara memuliakan Tuhan. Buka mulutmu, memuliakan Tuhan. Nanti Tuhan akan penuhkan dengan Roh Kudus. Kita bisa berbahasa-bahasa dengan Roh, bukan diajarkan. Ingat, Roh Kudus sendiri menghilang. Tuhan memberkati kita. Ada keuntungan buat orang percaya. Yesus pergi, dia berikan Roh Kudus, Parakletos, penolong, pembela yang menyertai kita. Dan keuntungan Roh Kudus tadi, ya, Tuhan akan membuat kita menjadi anak Tuhan yang dahsyat. Tuhan memberkati, mari berdiri bersama-sama. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Saya undang Ibu Gembala maju ke depan berdoa untuk firman Allah yang kita dengar. Katakan, jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Roh Kudus ada di tempat ini, saudara. Rindukan Dia datang dalam hidup kita. Siramilah taman hatiku. Amin. Yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Sekali lagi katakan, jiwaku haus akan kasih-Mu. Amin. Haleluya. Buka hatimu. Rindukan Roh Kudus ada dalam kita. Amin. Akan cinta-Mu, siramilah taman hatiku. Haleluya. Yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Katakan, oh Yesus kekasihku. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Engkau. Nama-Mu kan ukir, kan ku ukir di hatiku. Seumur hidupku, hanyalah diri-Mu. Bukan setia selamanya. Katakan, oh Yesus, oh Yesus, Engkau kekasihku. Haleluya. Nama-Mu kan terukir di hati kita. Amin. Puji Tuhan. Seumur hidupku, hanyalah diri-Mu, Yesus. Engkau setia selamanya. Sekali lagi lebih sungguh-sungguh. Oh Yesus kekasihku, hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Nama-Mu yang menyelamatkanku, Tuhan. Hanyalah diri-Mu, Yesus. Engkau setia selalu. Mau setia, Engkau setia
Terima kasih buat karya-Mu dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, Engkau terus menyempurnakan jamahan-Mu itu dalam setiap pribadi-pribadi kami. Kami gereja-Mu terlalu membutuhkan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Sampai kami memiliki Engkau secara pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih juga buat lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu yang akan kami alami di hari-hari ke depan. Hari ini Engkau sudah bebaskan kami. Hari ini Engkau sudah berikan kami kemenangan. Hari ini Engkau juga sudah memberikan kami jadi orang-orang yang beruntung. Karena kami percaya kepada Engkau. Kami percaya kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Ya kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk kami tetap percaya. Semakin percaya hanya kepada Engkau Tuhan. Tanamkan firman-Mu bagi kami. Berkati dan mengurapi lebih dahsyat lagi Tuhan. Buat hamba-Mu, gembala jemaat, untuk dapat menyampaikan rahasia-rahasia Tuhan kepada kami gereja-Mu Tuhan Yesus. Kemuliaan Allah nyata bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Satu pujian kita nyanyikan dengan iman kepada Tuhan. Menjadi pengalaman kita untuk sepanjang minggu ini bahwa Tuhan akan menyertai setiap perjalanan kita. Amin. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas menyertai kita dan memberikan perlindungan kepada kita. Amin, amin. Dari Mungkin di antara Bapak Ibu saudara-saudaraku mau dibantu dalam doa, engkau mengangkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dalam. Juga mereka yang mengikuti secara online, engkau bisa mengangkat tanganmu. Yakinlah Roh Kudus diberikan menyertai kita. Yakinlah dia dapat melakukan mujizat, kuasa, menyatakan penghiburan, penolong dalam kehidupan kita. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Engkau lihat tangan-tangan jemaat-Mu yang mengangkat Tuhan, dengan segala keperluan mereka. Hamba mewakili berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat kuasa Tuhan dinyatakan, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan Tuhan adakan, yang terikat dilepaskan, yang susah Tuhan hiburkan. Tuhan senantiasa memberkati selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, persembahan jemaat-Mu besar kecil di dalam nama Tuhan Yesus diberkati. Yang mengembalikan milik Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tingkap langit dibukakan, dicurahkan sesuai janji firman Tuhan. Bagaikan benih mereka akan tuai lagi di bulan depan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua hamba-Mu yang melayani, baik worship leader, baik singer, baik pemain musik, LCD, penerima tamu, oh Tuhan yang menjalankan persembahannya, semua yang ambil bagian dan pekerja melayani firman Tuhan, Tuhan berkati. Berdoa buat bangsa dan negara kami, terus kami merindukan pemulihan, pertolongan, berkat Tuhan dilimpahkan kembali secara ekonomi, keamanan, tolong
kepada Bapak Presiden kami bersama wakil para menteri kabinet, aparat pusat sampai ke daerah dan seluruh jajarannya dan keluarga mereka, berkati, berikan hikmat mereka dalam memimpin negara kami ini. Berkati gubernur kami secara khususnya, berkati wali kota, oh Tuhan, berkati oh Tuhan kecamatan, lurah, tengah khususnya RT, oh Tuhan 5 RW 6, Tuhan berkati komplek pasar. Mereka yang purnawirawan, Tuhan berkati mereka, khususnya ada anak yang boleh menjadi terang. Berkati komplek ini Tuhan, berkati dan komandan komplek Pas Pampres ini Tuhan, berkati seluruh jajarannya. Juga oh komandan Pas Pampres bersama seluruh pasukan Pas Pampres dalam menugaskan, Tuhan tolong mereka, berkati juga rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita. Kita semua menerima berkat anugerah dari Bapa. Kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus mulai hari ini, besok, sampai selama-lama. Bapa, terima kasih.